Shalom, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Merupakan kasih karunia kita dapat berjumpa kembali di dalam persekutuan online Lilin Penolong Komisi Dewasa Wanita edisi Agustus 2020. Mengucap syukur di dalam segala hal, itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Rancangan sempurna, yaitu rancangan damai sejahtera, ada di dalam Kristus Yesus, Sang Gembala yang baik. Mari kita puji dan tinggikan Tuhan dengan menyatakan rasa kagum, rasa hormat akan karya keselamatan, hikmat yang tak terselami, dan kasih-Nya, yaitu kasih yang tak terhingga, unconditional love, bagi kita umat. Aku bersyukur kepada Tuhan karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan, sumber segala kehidupan, yang mengasihi kami, yang merancangkan kebaikan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Khususnya pada saat ini, kami bersama-sama melalui online bersekutu, walau di tengah pandemi, tapi kami rindu Tuhan untuk senantiasa berjumpa dengan Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kami hendak diperlengkapi akan ilmu kesehatan bersama dengan pembicara Dr. Maria Irawati dengan tema pneumonia di tengah pandemi. Mari Tuhan, tolong kami untuk dapat mengerti akan pengetahuan dan hikmat ini secara benar. Dan kami boleh dapat mempraktekkan kesehatan di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Bapa di surga, berkatilah persekutuan ceramah kesehatan ini, agar dapat menyenangkan hati Tuhan dan memberkati kami semuanya. Ampuni dosa dan kesalahan kami, layakan kami Tuhan, untuk masuk di dalam persekutuan indah bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan ceramah kesehatan dengan tema pneumonia di tengah pandemi. Apa pneumonia itu? Apa hubungannya dengan COVID-19? Bagaimana cara pencegahannya? Mengapa penting untuk kita ketahui? Mari kita ikuti ceramah kesehatan bersama Dr. Maria Irawati Simanjuntak, spesialis penyakit dalam, konsulen ginjal hipertensi, dan konsulen intensive care. Halo, selamat pagi Ibu-Ibu Komisi Wanita GKI Gading Serpong. Senang sekali bisa bergabung di acara ceramah kesehatan yang diadakan oleh Komisi Wanita GKI Gading Serpong. Saya rasa Ibu-Ibu udah kenal saya, tapi siapa tahu ada yang belum. Perkenalkan, nama saya Dr. Maria Irawati Simanjuntak. Saya seorang internis, saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta. Saya juga anggota gereja GKI Gading Serpong. Beberapa kali saya pernah ikut acara-acara yang diadakan Komisi Wanita. Jadi sebenarnya saya juga adalah bagian dari ibu-ibu sekalian. Ceramah kali ini saya diberi tugas untuk menyampaikan sebuah topik yang mungkin menjadi momok pikiran bagi kita semua, terutama bagi ibu-ibu yang katanya menurut kabar yang saya dengar cukup parno dengan tema ini. Tapi akhirnya temanya dibuat tidak khusus tentang COVID, yaitu tentang pneumonia di tengah pandemi. Apa itu sebenarnya pneumonia? Pneumonia itu adalah peradangan di daerah jaringan paru. Jadi kalau kita tahu bahwa bahasa lengkapnya adalah peradangan akut pada parenkim paru, bronchiolus respiratorius, dan alveoli, sehingga menimbulkan pemadatan di jaringan paru. Jadi karena jaringan parunya memadat, maka kantong-kantong udara yang harusnya tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida menjadi terganggu. Sehingga itulah kenapa penderita yang menderita pneumonia menjadi sesak napas, saturasi oksigennya turun, dan dia akhirnya bisa memerlukan tambahan oksigen dari luar. Nah, nanti ibu-ibu sekalian bisa lihat di slide, di situ ada gambaran jaringan paru. Sebenarnya apa bedanya pneumonia dengan bronkitis? Apa bedanya dengan infeksi saluran pernapasan atas? Jadi kalau kita lihat mulai dari hidung sampai ke kantong yang paling kecil di dalam paru-paru kita, itu adalah saluran napas. Nah, dari hidung udara masuk, ya, waktu kita bernapas menghirup udara masuk, dia masuk ke bronkus. Nah, bronkus terus bercabang dua, bronkus kanan dan kiri, lalu bercabang-cabang lagi menjadi bronchiolus, terus bercabang lagi menjadi bronchiolus respiratorus. Bronchiolus respiratorus bercabang-cabang lagi menjadi alveolus yang atau kita sebut sebagai kantong-kantong udara di dalam paru-paru kita. Nah, kalau kita pernah dengar bronkitis adalah infeksi di bronkusnya, di salurannya. Jadi setelah dari hidung ada bronkus, ada trakea, lalu ada bronkusnya bercabang. Nah, kalau yang pipanya itu yang terinfeksi, yang meradang, itu disebut bronkitis. Lalu bronkus itu bercabang lagi yang lebih kecil, namanya bronchiolus. Nah, kalau yang bronchiolusnya yang terinfeksi, kita menyebutnya bronchiolitis, yang sering terjadi pada anak-anak masih kecil. Kalau bunyi napasnya sampai sesak dan bunyi ngik, nah itu biasanya terjadi bronchiolitis. Lalu dari bronchiolitis dia bercabang-cabang lagi kecil-kecil, itu yang disebut bronchiolus respiratoris. Nah, mulai dari bronchiolus respiratoris sampai ke kantong-kantong udara di dalam paru-paru yang disebut alveolus, itulah yang disebut
saluran napas bagian bawah. Jadi infeksi daerah situ kita mengenalnya sebagai dengan sebutan pneumonia. Nanti, nah bisa Ibu bayangkan paru-paru kita kanan dan kiri itu terdiri dari kantong-kantong udara. Nah kalau dia terinfeksi, walaupun apapun penyebabnya, bisa karena bakteri, bisa karena jamur, bisa karena virus, maka kantong-kantongnya itu yang tadinya tipis menjadi menebal. Nah, karena dia tebal, maka pertukaran oksigen dan karbon dioksida menjadi terganggu. Nah, karena dia menebal, meradang, kalau ibu-ibu tahu bisul, ya bisul itu kan ada bengkak, merah, panas. Pasti kita pernah, paling tidak anak kita pernah, atau kita pernah melihat bisul. Nah, bengkak, merah, panas, dan ada cairannya. Nah, itu pula lah yang terjadi di dalam paru-paru kita kalau kita terinfeksi. Jadi seperti bisul, memerah, membengkak, terus ada cairannya. Itulah kenapa orang yang terinfeksi paru-parunya akan cenderung mengeluarkan lendir, reak. Akhirnya membuat dia menjadi batuk, ya kan? Karena dia berusaha mengeluarkan reaknya. Jadi reaknya menjadi putih keruh seperti nanah kalau kita bisul. Nah, seperti itulah gambarannya apa yang terjadi di dalam jaringan paru kalau seseorang terkena pneumonia. Nah, tanda-tandanya apa saja? Nah, dimulai dari lelah, tak bertenaga, rasanya seperti mau berdiri pun tak sanggup, demam, tergantung penyebabnya. Demam bisa tinggi, bisa juga hanya hangat-hangat saja, tergantung dari penyebab kuman yang menyebabkan pneumonia tersebut. Nyeri dada, ya kan, karena dia seperti bisul tadi, kalau kita bisulan kan nyeri. Nah, begitu juga ini karena infeksinya ada di paru-paru, dada kita rasanya nyeri, mau tarik napas sakit, terus batuk berdahak karena ada lendir akibat dari infeksi. Napasnya sesak. Kenapa napas sesak? Karena pertukaran oksigen dan karbon dioksida terganggu karena menebalnya jaringan dari paru-parunya. Nah, kalau di ronsen akan ada seperti yang kita sebut, ya dokter sering menggambarkan ada flek, ada awan, ada kabut, ada putih-putih. Nah, itu menandakan bahwa paru-parunya ada infeksi. Penyebabnya apa? Penyebabnya bermacam-macam. Nah, sebenarnya pneumonia ini bisa disebabkan bukan hanya oleh virus. Terbanyak sebenarnya bakteri yang menyebabkan. Bisa bakteri, bisa virus, bisa juga jamur atau parasit lainnya. Nah, secara kedokteran, pneumonia ini dibagi menjadi dua. Ada pneumonia yang didapat di masyarakat, ada pneumonia yang didapat di rumah sakit atau fasilitas perawatan. Jadi misalnya tadinya dia masuk stroke, akhirnya karena stroke kesadarannya tidak sadar, kesadarannya menurun, terus setelah hari kedua, ketiga menjadi demam dan berlendir. Nah itu terus di ronsen ada flek di paru-parunya. Itu yang kita sebut sebagai pneumonia yang didapat di rumah sakit. Nah itu biasanya kumannya jauh lebih parah daripada pneumonia yang didapat di masyarakat. Pneumonia yang didapat di masyarakat itu bisa karena misalnya Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenza, Legionella, Chlamydia, ada macam-macam. Biasanya kumannya relatif lebih jinak daripada kuman yang didapat di rumah sakit. Nah, seperti yang sekarang atau beberapa tahun terakhir kita juga dengar ada virus juga bisa menimbulkan pneumonia. Yang lebih lama kita kenal menyebabkan pneumonia adalah influenza tipe A. Misalnya ada flu burung, ada flu babi yang beberapa tahun yang lalu juga menghebohkan karena menimbulkan banyak kasus yang menyebabkan kematian. Nah, yang sekarang lagi rame, sebelumnya ada SARS, ya. Lalu ada flu yang kita sebut sebagai MERS-CoV yang kita kenal di daerah Timur Tengah. Nah, yang sekarang lagi rame adalah karena COVID-19 yang semuanya adalah virus. Nah, itu juga menyebabkan pneumonia di dalam paru-paru kita. Nah, pneumonia ini sebenarnya tidak semuanya menjadi berat dan mati. Ada yang ringan, terus ada yang berat, sedang, terus menjadi berat dan akhirnya meninggal. Ya. Nah, apa yang menyebabkan seseorang bisa ringan, terus ada yang menjadi berat? Sebenarnya ada bermacam-macam, tergantung pertama adalah virulensi. Virulensi dari penyebab virusnya, seperti
penyakit pneumonia ini. Seperti tadi saya sudah katakan, kuman-kuman yang ada di rumah sakit lebih ganas lebih virulen daripada kuman-kuman yang kita dapat dari masyarakat. Atau virus-virus tertentu yang misalnya influenza tipe B yang kita sudah terbiasa itu lebih ringan gejalanya daripada kalau COVID-19 yang tubuh kita baru mengenalnya. Nah, itu kita sebut virulensi. Dan kedua, apa yang menyebabkan seseorang bisa mendapatkan pneumonia ringan tapi sebagian lagi menjadi pneumonia yang berat adalah karena faktor orang tersebut. Misalnya yang menjadi faktor risiko yang bisa menimbulkan seseorang menderita pneumonia berat adalah usia lebih dari 65 tahun, adanya penyakit penyerta, misalnya penyakit jantung, penyakit ginjal yang menahun, penyakit hati yang menahun, misalnya dia menderita hepatitis C, sirosis hati yang misalnya hatinya sudah mengkerut, atau dia penderita dialisis, cuci darah, dia penderita paru kronik, misalnya dia asma yang sudah lama, dia menderita sakit gula, hipertensi yang sudah berkomplikasi. Nah, itu menjadi salah satu faktor risiko yang akan membuat seseorang mudah menjadi lebih memberat penyakit pneumonia. Dan yang selanjutnya adalah gaya hidup. Merokok dan peminum alkohol itu juga merupakan salah satu faktor risiko yang bisa membuat seseorang menjadi rentan untuk menderita pneumonia yang lebih berat. Lalu sudah tentu adalah mereka-mereka yang menderita gangguan daya tahan tubuh yang kita sebut imunokompromis. Misalnya mereka yang menderita kanker yang sedang menjalani kemoterapi, itu pasti imunnya tertekan. Atau mereka yang menderita penyakit autoimun sehingga dia mendapatkan obat yang menekan sistem imunnya seperti penderita lupus, penderita penyakit kulit atau ginjal yang karena autoimun, dia akan mendapat obat-obat yang menekan imunnya. Nah, mereka-mereka ini sangat rentan untuk mendapatkan pneumonia yang berat dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, apa bedanya dengan infeksi COVID-19? Nah, tadi kita sudah bahas bahwa infeksi COVID-19 itu bisa menyerang salah satu daerah yang dia serang adalah organ yang dia serang adalah paru-paru. Nah, seperti kita tadi sudah bahas bahwa pneumonia disebabkan salah satu oleh virus. Nah, virusnya ini salah satu yang bisa menyebabkan pneumonia adalah COVID-19. Nah, sebenarnya tidak ada perbedaan yang khas, yang jelas bahwa kalau begini ini pasti virus, kalau begini ini pasti bakteri. Itu tidak bisa kita pastikan 100% kecuali memang kita menemukan antibodinya, antigennya, PCR-nya, atau menanam kumannya dan tumbuh kuman itu, nah baru kita bisa 100% mengatakan, oh ini penyebabnya Staphylococcus, oh ini penyebabnya H1N1, oh ini penyebabnya COVID-19. Jadi semuanya harus berdasarkan pemeriksaan baru kita bisa memastikan. Nah, gejalanya yang bisa agak berbeda, misalnya kalau karena COVID-19 biasanya batuknya lebih kering. Kenapa lebih kering? Padahal tadi kita belajar ya, dia menghasilkan cairan kan seperti bisul tadi. Nah, karena cairan yang dihasilkan oleh COVID-19 itu sangat lengket sehingga susah untuk keluar. Beda dengan cairan sekret yang dihasilkan oleh bakteri atau virus lainnya, dia lebih kita bilang lebih purulen, lebih banyak dan lebih encer. Ya. Terus pemeriksaan laboratorium biasanya pada umumnya infeksi bakteri apapun itu dia akan menyebabkan leukositnya menjadi meningkat yang kita sebut leukositosis. Sedangkan karena virus biasanya leukositnya akan turun yaitu leukopenia, dan khas untuk COVID-19 ini limfositnya yang turun, limfositopenia. Nah, gambaran ronsennya kalau pada bakteri biasanya yang kena hanya bagian tertentu, misalnya hanya bagian tertentu di paru kanan saja, satu lobus kita sebut. Nah, walaupun pada yang kasus yang berat, kuman yang virulen bisa kena dua-duanya. Nah, tapi untuk virus umumnya biasanya terkena kedua paru. Nah, yang lebih mengkhawatirkan lagi biasanya umumnya bakteri sembuh
infeksi pneumonia yang disebabkan oleh bakteri biasanya tidak ada gejala sisa. Jadi ketika seseorang sudah sehat, sudah sembuh, dan dia sudah tidak merasakan sesak lagi, dia bisa tetap beraktivitas, fungsi parunya kembali normal. Nah, berdasarkan laporan yang terakhir, akhir-akhir ini, infeksi COVID-19, walaupun dia tidak sampai infeksi yang berat, infeksi ringan sekalipun katanya, konon, berdasarkan penelitian, meninggalkan gejala sisa berupa fungsi paru yang tidak pulih sempurna. Tapi berdasarkan pengamatan berikutnya, akhirnya pelan-pelan, perlahan-lahan fungsi paru itu kembali seperti mendekati fungsi normal semula. Jadi itu perbedaannya, yang jelas tidak ada perbedaan yang pasti kecuali kita menemukan petanda kuman penyebabnya. Nah, apakah pengobatannya? Pengobatannya kita bagi dua, suportif dan definitif. Suportif biasanya pasien diberi cairan supaya, karena dia kan demam, pasti intake cairannya kurang, diberi infus supaya cairannya cukup. Terus diberi nutrisi, karena biar gimana namanya infeksi, dia akan kita harus memiliki respon imun yang baik untuk bisa melawan infeksi tersebut. Lalu diberikan terapi yang mengurangi gejala. Kalau demam diberi obat demam, kalau dahaknya banyak diberi pengencer dahak, terus diberi obat supaya dahaknya mudah dikeluarkan dan sebagainya. Nah, terapi definitifnya adalah kalau karena bakteri, dia diberi antibiotik, dan biasanya dokter akan menanam dahak dari penderita tersebut, ditanam di kultur namanya. Nanti lalu akan keluar hasilnya setelah 3-7 hari. Akan keluar hasilnya kelihatan, misalnya akan keluar Pseudomonas aeruginosa. Dan dia akan dites oleh dokter di laboratorium. Pseudomonas aeruginosa ini mempannya dengan antibiotik apa. Nah, berdasarkan hasil itulah nanti dokter yang merawat akan memilih antibiotik apa yang akan diberikan kepada pasien tersebut. Nah, khususnya untuk antivirus, sebenarnya antivirus dulu kita mengenal bahwa infeksi oleh virus adalah infeksi yang sembuh sendiri kalau seseorang memiliki daya tahan yang baik. Nah, tapi kita dapat memberi dia antivirus supaya membantu virusnya cepat turun kadarnya dalam darah sehingga tidak terlalu membuat penderita tersebut terlalu berat melawannya. Nah, itulah gunanya diberikan antivirus. Nah, ada bermacam-macam antivirus dan sulitnya kita tidak punya sarana seperti bakteri tadi, bisa ditanam dan hasilnya keluar dalam 3-7 hari. Nah, khusus untuk virus belum ada media yang bisa ditanam, sehingga dalam hitungan hari kita bisa tahu antivirus yang ini mempan. Nah, itulah kenapa kalau kita dengar COVID-19 saat ini, terapinya bisa bermacam-macam. Tiap negara punya protokol antivirus yang berbeda-beda, karena memang masih terus diteliti antivirus yang mana yang benar-benar poten untuk membunuh COVID-19 ini. Pencegahannya, nah, karena tadi kita sudah bahas bahwa ini adalah penyakit infeksi, semua penyakit infeksi harus dilawan bukan oleh bakteri, bukan oleh antibiotik saja, bukan oleh antivirus saja, tapi oleh daya tahan si penderita tersebut. Sehingga karena itu perlunya gizi seimbang dan yang cukup. Jadi ibu-ibu sekalian, saya tidak menganjurkan untuk diet berlebihan di masa pandemi ini. Ya, cukup makan seimbang. Makan terlalu banyak juga tidak dianjurkan, karena ternyata yang cenderung menderita pneumonia yang lebih berat pada COVID-19 ini khususnya setelah diteliti ternyata mereka yang mempunyai berat badan berlebih atau obesitas. Jadi makan berlebih tidak boleh, diet berlebihan sampai tidak makan buah dan sayur dan daging yang seimbang juga tidak boleh. Jadi kita harus makan gizi yang seimbang dan cukup supaya kita punya daya tahan yang baik untuk melawan infeksi atau kuman-kuman yang ada di sekitar kita. Nah, seperti tadi kita sudah katakan, sudah bahas bahwa salah satu faktor resiko yang menentukan seseorang menderita pneumonia berat adalah merokok dan alkohol. Jadi salah satu pencegahannya adalah stop merokok dan stop minum alkohol atau mengurangi minum alkohol. Ya. Lalu memperhatikan
pengendalian infeksi dan kebersihan seperti cuci tangan dengan hand sanitizer ataupun dengan air mengalir setelah kontak dengan orang lain, dengan benda apapun yang kita pegang, apalagi dengan pasien yang menderita influenza ataupun sedang sakit pneumonia. Nah, menggunakan masker khususnya di masa pandemi ini, menggunakan masker kemanapun kita pergi dan senantiasa menjaga jarak. Nah, yang penting untuk pneumonia secara umum yang tidak kalah penting adalah menjaga kebersihan gigi, karena bisa saja kuman-kuman dari gigi yang terinfeksi bisa masuk ke dalam saluran napas kita, dan kalau daya tahan kita sedang tidak prima, kuman itu bisa menimbulkan pneumonia. Ya. Lalu yang mungkin tidak terlalu familiar bagi beberapa dari kita adalah vaksinasi. Nah, apa sih vaksinasi untuk pneumonia itu? Ya mungkin beberapa ibu sudah biasa melakukannya, yaitu bukan cuma COVID-19 yang sedang dicari vaksinasi, tapi ada infeksi bakteri yang mematikan, apalagi infeksi virus influenza yang mematikan, itu bisa dicegah dengan vaksinasi. Nah, umumnya diberikan kepada mereka yang di usia di atas 50 tahun atau berisiko terjadi komplikasi berat pneumonia seperti tadi kita sudah bahas, yaitu mereka yang merokok, mereka yang usia tua, mereka yang punya penyakit-penyakit menahun, penyakit ginjal, jantung, hati, diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Nah, lalu petugas kesehatan seperti saya, terus mereka yang bekerja di pelayanan rawat jalan, rawat inap, atau fasilitas perawatan lainnya. Nah, mereka ini lah orang-orang yang seharusnya mendapatkan vaksinasi. Ya, ini budaya vaksinasi ini belum terlalu membudaya di kita, tapi di luar negeri ini udah menjadi sesuatu yang biasa, apalagi mereka-mereka yang sudah tua itu harus diberi vaksin. Mereka yang punya sakit asma biasanya harus divaksinasi supaya mereka tidak terlalu sering menderita influenza, tidak rentan mendapatkan infeksi pneumonia yang didapat di masyarakat. Apa saja contoh vaksin yang ada sekarang? Kita mengenal ada vaksin pneumokokal polisakarid. Jadi ini untuk mencegah seseorang mendapatkan pneumonia karena bakteri Streptococcus pneumoniae. Nah, ini juga cukup mematikan kalau dia mengenai penderita yang usianya tua dan mendapat penyakit-penyakit menahun seperti tadi. Jadi diperuntukkan untuk mereka yang usia di atas 65 tahun, itu wajib ada penyakit atau enggak. Kalau bisa, mereka yang sudah di atas 65 tahun sebaiknya mendapatkan vaksinasi pneumokokal ini. Untuk mereka yang kurang dari 65 tahun tetapi memiliki penyakit-penyakit penyerta, asma yang tadi saya sudah sebutkan, ya dianjurkan untuk mendapatkan vaksinasi ini. Terus kedua, ada juga yang sekarang adalah vaksin influenza A dan B. Itu ada dua macam, ada vaksin influenza yang dilemahkan dan ada vaksin influenza yang sudah tidak aktif kumannya. Jadi itu yang dimasukkan ke badan kita. Nah, yang beredar di Indonesia adalah vaksin influenza yang dilemahkan, yang tidak aktif lagi. Yang kita kenal ada mereknya Fluarix, Vaxigrip, ada Agripal, itu sudah ada di rumah sakit. Nah, ini mengandung vaksin terhadap H1N1 seperti dulu kita. H1N1 itu adalah swine flu babi, ya. Lalu H3N3 dan influenza B yang influenza B adalah flu biasa yang sering kita dapatkan menahun. Nah, bedanya vaksin influenza ini harus diulang tiap tahun. Kenapa begitu? Karena setiap tahun tuh virus tuh pelan-pelan berubah gennya. Dia mutasi secara pelan-pelan. Sehingga yang vaksin yang sekarang belum tentu mempan buat virus yang tahun depan. Sehingga ini harus diulang tiap tahun. Saya rasa begitu saja apa yang saya sampaikan. Saya berharap penyampaian saya ini bukan menambah kekhawatiran ibu-ibu sekalian, tapi membuat ibu-ibu lebih percaya diri bahwa ternyata ada faktor resiko loh yang kita bisa cegah. Jadi misalnya
yang kita bisa, usia kan kita nggak bisa cegah. Kalau di atas 65 tahun kita nggak mungkin cegah jadi 50 tahun. Misalnya saya 50 tahun, saya nggak mungkin jadi 17 tahun kan. Jadi kita harus tahu diri, kalau memang di atas 65 tahun jangan banyak keluar rumah, di rumah saja. Jangan banyak bersosialisasi dulu, cukup di rumah saja. Jangan banyak terima tamu, karena itu faktor resiko yang kita tidak bisa ubah. Nah, kalau kita punya penyakit kronis, misalnya kita punya diabetes, segera dikontrol gula darahnya. Karena kalau gula darahnya dikontrol, daya tahan orang tersebut lebih baik daripada gula darahnya cenderung tinggi. Mereka yang punya sakit jantung, sakit ginjal, ya harus menahan diri untuk keluar rumah, ya. Jangan banyak kerumunan, keramaian. Boleh keluar rumah asal bersama orang-orang yang memang satu rumah, ya. Lalu misalnya mereka yang merokok, nah itu bisa dicegah. Jadi kalau memang perokok, ya silakan harus stop merokok kalau tidak mau mendapatkan infeksi pneumonia yang berat. Lalu mereka yang peminum alkohol harus dikurangi. Dan tadi kita ada perubahan gaya hidup seperti cuci tangan, pakai masker. Itu semua adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kita terhindar dari pneumonia ini. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Ya, terima kasih Dokter Maria. Sama-sama Bu Duma. Ya, untuk penjelasannya tadi yang jelas sekali bagi kami kaum awam tentang pneumonia di tengah pandemi. Nah, sekarang kita masuk ya Dok, sebentar dari tanya jawab. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari jemaat wanita. Pertanyaan yang pertama ya Dok, bagaimana apa ya perbedaan dengan dari TBC dengan pneumonia? Ya, apa bedanya TBC dengan pneumonia? TBC itu bahasa awamnya sering disebut dengan flek paru, ya. Sedangkan tadi kalau kita belajar pneumonia itu di ronsen ada seperti fleknya, bisa fleknya besar atau kecil atau merata seluruh paru. Nah, sebenarnya apa sih bedanya dengan TBC? TBC itu adalah infeksi jaringan paru yang menahun dan disebabkan oleh kuman bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosa atau Mycobacterium TB namanya, TBC. Jadi itulah disebut orang awam mengatakan infeksi TBC. Jadi dia mirip pneumonia, Bu Duma. Cuma dia menahun. Kalau pneumonia adalah peradangan yang akut, yang baru. Kalau TBC dia peradangan yang sudah lama. Oh, jadi dia lama berlangsungnya ya? Iya. Pelan-pelan makin lama makin parah, jaringan parunya makin rusak. Dan penyebabnya adalah Mycobacterium TBC. Tapi TBC bisa disembuhkan ya Dok? Iya, bisa disembuhkan. Ya, harus minum obat TBC minimal 6 bulan setiap hari. Oh, kalau di Indonesia bagaimana Dok? Jumlahnya apakah cukup tinggi penyakit? Ya, Indonesia ini termasuk endemis buat TBC. Jadi itulah kenapa sejak bayi lahir mereka sudah divaksinasi BCG untuk mencegah TBC. Dan dia sebenarnya menularnya mirip-mirip COVID. Dia itu adalah airborne. Jadi misalnya saya menderita TBC, saya hanya bicara begini atau begitu, saya sudah menularkan. Jadi dia mirip penularannya dengan COVID-19 yang kata orang airborne, bukan droplet. Beda dengan pneumonia batuk pilek atau pneumonia bakteri itu biasanya droplet. Ya kan ada sputumnya. Nah, sputumnya itu yang kemudian menularin kita. Tapi kalau TBC hanya bicara saja atau hanya batuk kecil begitu, dia sudah bisa menularkan ke satu bis. Kalau dia ada dalam bis misalnya. Berarti itu ya Dok ya, harus kita juga berhati-hati ya kalau TBC ya, lebih baik penanganannya cukup serius dan total sembuh dahulu ya. Harus total sembuh. Oke Dok, ini ada satu lagi nih Dok, pertanyaan terakhir. Bagi penyintas COVID-19, ini tentang COVID ya Dok, yang memiliki gejala pneumonia berat, paru-parunya akan berpotensi memiliki jaringan parut, sehingga akan mengganggu pernafasan dan aktivitas fisik. Nah, untuk hal ini Dok, apakah ini bisa sembuh?
Ataukah adakah latihan atau terapi yang bisa mengurangi efek jangka panjang daripada penyakit ini? Ya, ini pertanyaannya sulit ya, Bu. Ya, tapi kalau dibaca-baca di penelitian memang tidak perlu untuk jadi infeksi COVID-19 yang berat. Infeksi yang ringan pun katanya sudah menimbulkan kita sebut itu sequelae ya, gejala sisa. Jadi penurunan kapasitas parunya. Jadi difusi dari oksigen karbon dioksidanya tetap belum tidak semaksimal dulu. Nah, kapasitas parunya daya tampungnya terhadap udara pun tidak seperti semula. Nah, beberapa pengamatan dari penelitian mengatakan bahwa ini bisa berlangsung lama, dan beberapa karena ini kan masih baru Desember ya, jadi mungkin belum banyak juga laporan karena masih pengamatan 6 bulan, mungkin ada yang baru diamatin 3 bulan. Nah, tapi beberapa laporan akhirnya pelan-pelan pulih. Nah, latihan apa saja yang diperlukan? Nah, di jurnal itu disebut dia seperti latihan meniup spirometri. Jadi dasar pemikirannya katanya bahwa kita manusia normal ini hanya memakai sedikit saja kapasitas paru. Jadi kalau suatu saat kita terganggu parunya, kita masih punya kemampuan sebenarnya untuk meningkatkan kapasitas paru yang terganggu itu dengan melatih kita bernapas. Jadi kalau dibawa ke fisioterapi oleh petugas fisioterapi, kita akan dilatih untuk latihan bernapas yang efektif. Jadi itu ada latihannya. Nah, terus ada latihan setiap hari untuk meniup spirometri. Jadi berdasarkan untuk menarik napas yang dalam terus mengeluarkan. Nah, itu membuat kapasitas parunya yang tadi sudah terbatas menjadi lebih maksimal. Nah, yang kedua karena kita napas ini kan dada kita otot. Jadi itulah kita perlu juga latihan untuk menguatkan otot-otot napas kita. Sehingga itu juga membantu seseorang meningkatkan kapasitas parunya. Berarti olahraga perlu juga ya, Dok? Ya, olahraga tetap perlu, jalan kaki, olahraga, tapi tetap harus dalam pantauan dokter. Karena hanya dokter yang merawatnya lah yang bisa mengevaluasi olahraga tertentu itu sudah terlalu over. Jangan sampai over gitu ya. Nanti malah dia bisa hipoksia, kekurangan oksigen karena terlalu memaksakan diri lari, padahal dia hanya bisa jalan dulu misalnya. Oke dokter, terima kasih ya untuk penjelasannya yang luar biasa bagi kami. Terima kasih juga untuk kesediaannya dokter untuk mengisi di acara ceramah kesehatan wanita. Tuhan berkati pelayanannya sebagai seorang dokter, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita. Iya. Ya, terima kasih dok. Sama-sama, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri persekutuan online kita. Mari ungkapkan rasa syukur kita atas kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, pengharapan bagi kita. Miliki iman bahwa bersama dengan Kristus, kita dapat melangkah di dalam pemeliharaan kasih dan anugerah-Nya. Salam sehat, damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian ini, betapa aku bersyukur. Dan sesudahnya, Pendeta Andreas akan menutup di dalam doa syafaat dan doa berkat. Sembah kesucian
Ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerahmu. Kita bersyukur kalau hari ini dapat mendengarkan ceramah medis dari Dr. Maria berkenan dengan pneumonia di tengah pandemi. Biarlah ini semakin memperlengkapi kita, memberikan kepada kita pengetahuan dan hikmat sehingga kita tahu bagaimana menjaga kesehatan kita di tengah-tengah pandemi ini. Memang kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita, sebab tubuh kita ini adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalamnya. Itu yang dinyatakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 maupun pasal 3 ayat yang ke-17. Nah, dan biarlah Tuhan tolong kita agar kita senantiasa dapat mempersembahkan tubuh kita dengan sehat kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadanya. Saya doakan agar ibu-ibu semua dalam keadaan sehat. Dan biarlah kita dapat saling mendoakan agar semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Tuhan memberkati ibu-ibu semua. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kasih, karunia, berkat, dan penyertaan Tuhan. Di masa-masa pandemi ini, tetap ada pertolongan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan. Kami bersyukur. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh bersama mendengarkan ceramah kesehatan berkenaan dengan pneumonia di tengah pandemi. Kami mohon kepada Tuhan biar Engkau tolong kami agar bekal yang diberi melalui ceramah ini dapat semakin memberikan kepada kami wawasan dan juga pertolongan untuk dapat tetap menjaga kesehatan diri kami, keluarga kami, dan teman-teman kami. Kami datang ke hadapan Tuhan biar Engkau tetap tolong kami agar kami dapat hidup sehat. Kami berdoa biar Engkau juga berkati Dr. Maria yang telah membawakan ceramah. Tuhan berkati beliau di dalam tugas pelayanannya sebagai dokter, di dalam tugas juga sebagai ibu rumah tangga. Tuhan juga berkati dia dan keluarga, suami dan anak-anak dalam kasih, perlindungan, dan berkat-Mu. Kami datang, kami berdoa untuk para ibu-ibu. Tuhan juga berkati. Khususnya kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Agustus ini. Kendati pun kami tidak sebut namanya satu persatu, tetapi Tuhan tahu. Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, dan Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan dan dalam keluarga. Kami datang hadapan Tuhan, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh, yang dalam keadaan sakit. Kami mohon biarlah Engkau memberikan kekuatan penghiburan, Engkau yang menjamah dan menyembuhkan. Kami datang hadapan Tuhan, kami berdoa juga untuk semua ibu-ibu. Tuhan tolong kami agar kami beroleh hikmat bijaksana dari Tuhan untuk mengatur kehidupan rumah tangga kami dengan baik, menjadi penolong yang baik bagi suami kami, dan juga menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kami. Kami juga mohon Tuhan tolong kami agar segala hal yang kami lakukan, baik di rumah maupun dalam usaha pekerjaan, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Kami datang hadapan Tuhan, kami berdoa juga untuk Persatuan Wanita, untuk Komisi Wanita, Tuhan berkati. Kami datang hadapan Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang ikut dalam persatuan online ini. Kau tahu segala permasalahan kami, pergumulan kami, kebutuhan kami. Biar Engkau berkati kami satu persatu, sesuai dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan kami mohon biar Engkau memberkati setiap kami.
Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Kristus Yesus, persekutuan penghiburan dan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom, selamat siang ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Berikut warta Lilin Penolong Komisi Dewasa Wanita bulan Agustus 2020. Pertama, dimohon kepada semua mentor kelompok kecil pemuritan untuk dapat mengikuti pembahasan materi bab 4 dengan topik Diselamatkan oleh Anugerah bersama Bapak Hadi Kristianta pada hari Jumat 28 Agustus 2020 pukul 3.30 sore. Mohon para mentor mempersiapkan diri untuk dapat mengikutinya. Warta yang kedua, Lilin Penolong Komisi Dewasa Wanita bulan September 2020 bertema Bersiap Menapaki the New Normal bersama Bapak Pendeta Santoni Ong pada hari Kamis 23 September 2020 pukul 10 pagi. Mari bersama segenap jemaat wanita untuk dapat mengikutinya secara online. Demikian warta Komisi Dewasa Wanita GKI Gading Serpong. Salam sehat, tetap bersuka cita, Tuhan Yesus memberkati.